Perkenalkan, nama saya Bernadetta Radke, bisa disapa dengan Eta. Saya kelompok 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang latar belakang Injil, yakni yang pertama Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Kisah Para Rasul. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang Injil Matius dan Markus. Di sini penjelasan kami terarah pada latar belakang penulis Injil-Injil tersebut. Yang pertama, tentang latar belakang Injil Matius. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru. Teman-teman sekalian, walaupun pengarang tidak disebut dalam nats Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula atau sejak kira-kira sekitar 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus. Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal, yaitu yang pertama, ketergantungan pada pernyataan janji dan nubuat perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Yang kedua, hal menurut garis silsilah Yesus. Hal ini bertolak dari Abraham sampai Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Yakni pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Itu teman-teman terdapat pada Injil Matius bab 1 ayat 1. Ada juga terdapat pada Injil Matius bab 9 ayat 27 dan juga Matius bab 12 ayat 23, serta ada berbagai ayat-ayat yang lain yang mengisahkan tentang latar belakang Yahudi dalam Injil tersebut. Dalam Injil Matius, penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan sorga, yang seperti dengan kerajaan Allah, sebagai ungkapan hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah. Orang Yahudi segan menyebut nama Allah secara langsung. Petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun itu berbeda dengan kitab Injil yang lain. Sekalipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi seperti amanat Yesus. Injil Matius pada hakikatnya ditunjukkan kepada seluruh gereja, serta dengan saksa menyatakan lingkup universal Injil. Misalnya, Matius bab 2 ayat 1 dan Matius bab 8 ayat 11 sampai 12 dan juga Matius bab 13 ayat 38. Umumnya kitab ini bertemakan Yesus Raja Mesianis. Teman-teman sekalian, teologis Matius menulis Injil ini untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Untuk meyakini pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama yang sudah lama dinantikan, dan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus.
Matius ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hanya pada akhir zaman, Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja, segala raja, untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Kitab Matius mempunyai amanat tentang kabar baik. Misalnya, Injil dalam bahasa Inggris yaitu Gospel, atau bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini dapat terlihat melalui contoh doa Bapa kami. Melalui kerajaan Allah ini, Yesus Kristus akan memuliakan kondisi bumi dan kehidupan umat manusia, dan oleh karena itu, hal ini akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah akhir sistem dunia ini berakhir melalui Yesus, melalui dan kepada umatnya. Teman-teman sekalian, kita lanjut pada penjelasan yang berikut. Latar belakang Injil Markus. Injil Markus adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Injil ini dinamai sesuai dengan penulisnya, Markus. Markus adalah seorang Kristen awal yang diyakini sebagai murid Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Injil Markus berfokus pada pelayanan Yesus di Galilea, penderitaannya di Yerusalem, dan kebangkitannya. Markus menekankan kekuasaan dan otoritas Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Injil ini juga menyoroti pelayanan Yesus kepada orang-orang yang tertindas, penyembuhannya terhadap orang sakit, dan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Teman-teman sekalian, salah satu tema utama dalam Injil Markus adalah penderitaan dan pengorbanan Yesus. Markus menekankan bahwa Yesus datang bukan untuk menjadi raja politik yang membebaskan orang Yahudi dari penindasan Romawi, tetapi sebagai penebus yang datang untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Injil ini juga menekankan pentingnya iman dan mengikuti Yesus yang setia. Markus menggambarkan para murid sebagai orang-orang yang seringkali tidak memahami ajaran Yesus dan seringkali gagal dalam iman mereka. Namun, Markus juga menunjukkan bahwa Yesus tetap setia kepada mereka dan memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mereka. Teman-teman sekalian, secara keseluruhan Injil Markus memberikan gambaran yang hidup dan dinamis tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Serta dalam Injil Markus mengajarkan nilai-nilai iman, pengorbanan, dan kepercayaan kepadanya. Latar belakang Injil Markus saat ditulis adalah pada abad ke-1 Masehi di wilayah Romawi. Injil ini diyakini ditulis oleh Markus, seorang pengikut Yesus dan juga seorang pengikut Petrus. Markus adalah salah satu dari 4 Injil kanonik dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Itulah penjelasan dari saya terkait latar belakang Injil Matius dan Markus. Injil yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lain.
Iya, di sini saya akan menjelaskan dari poin D, yaitu latar belakang kitab Injil Lukas. Injil Lukas adalah salah satu dari 4 tulisan yang mengawali Perjanjian Baru. Injil Lukas digolongkan sebagai Injil sinoptik bersama dengan Injil Matius dan juga Injil Markus. Isi pemberitaannya mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di kalangan para ahli Perjanjian Baru. Lukas diyakini sebagai penulis Injil ini sekaligus rekan sekerja Rasul Paulus. Penyusunan Injil Lukas menggunakan bahan-bahan tulisan yang kurang lebih sama dengan yang digunakan dalam Injil Matius dan juga Injil Markus. Tetapi hasil susunannya tidak persis sama dengan kedua Injil tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, pendapat mengenai penulis Injil Lukas menjadi beragam. Berdasarkan kesaksian yang diperoleh dari Konon Muratori, Irenaeus, Clemenes, selanjutnya yaitu poin E tentang latar belakang kitab Yohanes. Kitab Injil Yohanes adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Kitab ini muncul dalam konteks sejarah dan teologi yang berbeda dibandingkan dengan kitab-kitab Injil lainnya. Ada beberapa latar belakang yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu penulis Kitab Injil Yohanes tradisionalnya dianggap ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Ini berbeda dari kitab Injil lainnya yang dikenal sebagai Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Yang kedua yaitu tujuan. Kitab Injil Yohanes memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan Injil sinoptik. Yohanes berfokus pada aspek teologi dan ajaran Yesus.